Never told him your name. But you got Kembali lagi dengan saya Bray. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul The Bleach. Film ini dibintangi oleh Jason Statham. Kalian pasti sudah paham kalau Mang Statham sudah main film action kayak gimana. Ya sudah pasti Yahud lah. Di awal film diperlihatkan seseorang yang terbangun karena ngalindur atau ngigo. Dia adalah seorang sersan polisi yang bernama Brand. Ketika melihat keluar jendela, ia melihat 3 orang yang mencurigakan. Brand mendatanginya dengan membawa tongkat hoki. Yang ternyata benar saja 3 orang itu sedang berusaha mencuri mobil. Tidak berpikir panjang, Brand langsung menghajar mereka. Sebelum meninggalkan mereka, Brand memberi pepatah, jika melawan seseorang yang tidak sebanding dengan kalian, maka pilihlah senjata yang tepat. Beberapa hari kemudian, ia dipanggil atasannya karena viral di media massa atas kesemena-menaan seorang polisi yang menghajar 3 pemuda yang tidak bersalah. Padahal kita tahu 3 orang pemuda itu hendak mencuri mobil. Atasannya juga bilang ia pernah menyadap kepala polisi dan menghajar seseorang dengan brutal di tempat biliar. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa Brand menghajar para penjahat yang ia temui dengan seenak jidat jenongnya. Kemudian atasannya mempertanyakan apakah Brand masih pantas menjadi anggota polisi. Mendengar itu, Brand bilang pada atasannya apabila ia dipecat dari kepolisian, ia akan berbuat yang lebih parah. Tentu atasannya juga takut dengan Brand. Di ruang kerja Brand didatangi Falz untuk meminta saran tentang rehabilitas karena misi Falz yang sebelumnya mengharuskan Falz masuk ke dunia narkoba dan menyamar menjadi pecandu. Brand mengatakan bahwa semua orang akan kesulitan untuk pertama kali menghadapinya. Sore harinya Brand menemui teman polisinya yang bernama James Robert, yang pada saat itu istri Robert baru saja meninggal. Brand menemani Robert ke bar untuk minum-minum sembari menghibur Robert menghilangkan rasa sedih Robert yang baru saja ditinggalkan istrinya. Di lain tempat ada polisi wanita yang sedang berpatroli sendiri. Polisi itu bernama Sandra, namun tiba-tiba ada seseorang yang sengaja menembak tenggorokannya hingga tewas pada saat itu juga. Mendengar kejadian itu, Brand dan Falz datang ke TKP. Brand mendapati saksi mata yang pada saat itu sedang membawa 2 ekor anjing. Namun Brand tidak mendapatkan informasi apa-apa dari orang tersebut. Esok harinya datang seseorang yang bernama Porter Ness. Ia sendiri adalah seorang detektif polisi dari London yang dipindahkan ke situ untuk menggantikan Inspektur Robert yang sedang cuti. Di tempat itu Ness mendapatkan perlakuan kurang baik karena Ness adalah seorang homo. Di balik itu, Falz yang sedang di rumahnya, ia didatangi seseorang yang bernama Oji. Oji panik dan mengadu bahwa semalam ia menghajar seseorang bersama gengnya. Oji takut kalau orang itu sampai mati karena perbuatan Oji dan gengnya. Falz berjanji akan membantu Oji. Namun jika sampai orang itu mati, Falz sendiri yang akan menangkap Oji. Falz menyuruh Oji jangan ikut lagi bergabung dengan geng-geng yang gak jelas. Di kantor polisi, Falz meminta saran ke Brand atas kasus si Oji. Brand menyarankan Falz menemui detektif Craig Stokes agar kasus si Oji cepat selesai. Di kantor media, seseorang menghubungi kepala jurnalis yang bernama Dunlop. Orang itu menawarkan berita terkini yang langsung dari pelakunya, yang ternyata orang itu yang sebelumnya membunuh polisi wanita kemarin. Orang itu mengatakan ke Dunlop bahwa akan ada 8 kasus pembunuhan polisi lagi. Setelah itu, orang tadi langsung menembak polisi yang sedang berada di dalam mobil hingga tewas. Tentu berita itu membuat masyarakat dan anggota polisi resah. Para polisi semua berfokus ke kasus pembunuhan itu. Mereka terus mengidentifikasi bukti-bukti yang mereka temui. Brand menemui seseorang yang bernama Regnor. Ia sendiri seorang tunawisma yang sering dijadikan informan polisi. Sebelum memberi informasi ke Brand, Regnor meminta uang terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Brand langsung meremas titik Regnor. Regnor yang takut Brand berbuat lebih parah lagi, ia langsung mengatakan bahwa ada seseorang yang dikeluarkan dari keanggotaan Peacock Gym karena membakar anjing pelacak milik polisi dan menguploadnya di YouTube. Ketika ditanya oleh anggota Peacock Gym lain, orang itu malah bilang bahwa pembakaran anjing itu hanya sebuah latihan. Untuk mengetahui lebih lanjut, Brand harus pergi ke Peacock Gym. Malam harinya, Brand menemui Ness. Karena sadar Brand harus bekerja sama dengan dia. Ness bercerita bahwa ia pernah memukul kemaluan seseorang hingga pecah karena orang itu seorang pedofil yang lolos dari jeratan hukum. Karena korbannya sangat trauma dan takut pada si pelaku dan akhirnya ia bebas.
Esok harinya Robert datang untuk bekerja kembali, namun atasannya bilang bahwa jabatan Robert sudah digantikan dan atasannya menyuruh pensiun dini. Mendengar hal itu, Robert mengancam apabila ia dipensiunkan, ia akan mengadu ke istri atasannya itu bahwa atasannya pernah berselingkuh. Atasannya yang susis dan takut, ia langsung memperkerjakan Robert kembali. Setelah mendapatkan informasi dari Peacock Gym, Brand mengajak Ness ke kediaman tersangka yang bernama Barry Weiss. Warren. It's in the post. Di dalam apartemennya, Brand dan Ness tidak menemukan bukti apapun. Brand ingat bahwa Barry adalah orang yang dulu Brand hajar di tempat biliar 1 tahun yang lalu. Setelah itu, Brand dan Ness pergi dari tempat itu dengan tetap menyimpan rasa curiga terhadap Barry. Barry sendiri sekarang mengikuti Robert untuk target selanjutnya. Setelah Robert di dalam rumahnya, Barry mengetuk pintu dan mengaku sebagai petugas TV kabel. Ketika Robert membuka pintu, tiba-tiba Barry menodongkan pistolnya. Robert berusaha menghindar hingga terjadi baku hantam. Namun pada akhirnya Barry berhasil membunuh Robert dengan palu hingga tewas. Yang bikin keanjingannya, setelah Barry membunuh Robert, si Barry sempat-sempatnya menonton acara kuis TV di rumah Robert dengan mayat Robert yang tepat di samping Barry. Tidak sampai di situ, Barry sempat-sempatnya juga mandi biar adem mungkinnya. Anjing bener. Setelah itu Barry membawa seragam polisi Robert, kemudian membakar apartemennya untuk menghilangkan jejak. Di luar, ketika para pemadam sedang berusaha memadamkan api, dengan santai sambil bersepeda, Barry menghubungi Dunlop dan mengatakan bahwa ia telah membunuh polisi Robert. Yang kali ini ia membunuh dengan palu. Anjir. Yang mana ini adalah pembunuhan yang ketiga Barry. Barry juga memperkenalkan namanya sebagai Blitz. Barry menyimpan barang-barang yang ia ambil dan disimpan di sebuah mobil di parkiran tua. Di kantor polisi semua resah atas pembunuhan polisi yang terus saja terjadi. Brand yang baru datang, ia sangat terkejut atas kematian polisi Robert. Ketika melihat berkas-berkas yang tersisa dari kejadian kebakaran itu, Brand menemukan sebuah kartu keanggotaan Peacock Gym. Ia pun langsung menyuruh polisi lain mengecek apakah Robert termasuk dalam anggota Peacock Gym sebelumnya. Ragnar yang yakin semua kasus pembunuhan itu Barry yang melakukannya, ia mencari bukti di tempat sampah di dekat kediaman Barry. Kemudian, Ragnar menemukan bon parkir atas nama Barry Weiss. Ragnar yang yakin kasus ini akan menghasilkan pundi-pundi rupiah, ia langsung mengecek ke parkiran yang tertera di bon tersebut. Ketika sudah pergi ke sana, ia melihat mobil Barry yang sudah terparkir lama di sana. Setelah Ragnar mencokel bagasinya, ia menemukan barang bukti pembunuhan Robert. Karena otak Ragnar hanya memikirkan duit, Ragnar malah menghubungi Dunlop, sang jurnalis atau wartawan. Kemudian, ia berencana menjual informasinya yang diketahui seharga 50.000 pound sterling. Dunlop yang sangat ingin informasi itu, ia langsung mengiyahkannya. Singkat cerita, Dunlop dan Ragnar mendatangi parkiran itu. Ragnar menunjukkan di dalam bagasi mobil terdapat barang bukti pembunuhan Robert. Namun di balik itu, Barry melihat mereka berdua sedang membuka bagasi mobilnya. Setelah Dunlop dan Ragnar pergi, Barry langsung memindahkan barang bukti tersebut. Dunlop dan Ragnar pergi ke sebuah bar dengan Barry yang mengikutinya diam-diam. Sebelum memberitahu nama si pelaku, Ragnar meminta uangnya terlebih dahulu. Tidak yakin uang di dalam itu berisi 50.000 pound sterling, Ragnar berniat menghitungnya di toilet. Ketika sedang asik menghitung uang, tiba-tiba Barry datang. Ragnar sangat ketakutan. Kemudian Barry memasukkan kepala Ragnar ke kloset berisi air hingga tewas. Setelah itu Barry keluar dengan uang 50.000 pound sterling. Files menemui detektif Stokes untuk membahas kasus si Oji. Stokes bersedia membantu Files dengan syarat menemaninya minum nanti malam. Files yang sedikit suka dengan Stokes tentu mengiyahkannya. Malam harinya, Files minum bersama dengan Stokes, namun di luar terlihat Barry sedang mengawasi Files. Yang tentu, Files adalah target selanjutnya. Di lain tempat, Brand sedang mencari tahu dengan melihat data-data Barry. Ternyata Barry sering keluar masuk penjara, namun kasusnya kasus ringan.
Brand menemukan hal yang menarik bahwa polisi yang pernah menangkap Barry adalah polisi-polisi yang kemarin tewas. Brand juga melihat data bahwa Falls temannya pernah menangkap Barry, yang artinya Falls akan menjadi target selanjutnya. Brand meminta agar para polisi pergi ke rumah Falls untuk berjaga sekarang juga. Falls terlihat baru sampai ke rumahnya. Falls dan Stoke sempat bertengkar karena Falls menganggap Stoke hanya memberi harapan palsu. Kalian yang sering begitu pasti sudah paham. Karena kesal, Falls keluar dari mobil dan berjalan kaki ke rumahnya. Ketika sedang membuka pintu, tiba-tiba Barry menyerang dari belakang. Namun Falls berhasil menghindar. Si Oji yang ternyata ada di situ, ia berusaha menolong Falls. Namun naas, si Oji harus tewas di tangan Barry dengan diinjak kepalanya saat terjatuh di trotoar. Si Oji pun tewas seketika. Para polisi baru datang ke TKP sesaat setelah kejadian itu. Terlihat Falls sangat terpukul akibat kematian si Oji. Brand dan Nash pergi ke rumah Barry yang dulu pernah mereka datangi. Namun Barry sudah pindah ke tempat lain. Nash menyarankan agar foto Barry dipajang di media massa sebagai buronan agar Barry mau keluar atau menyerahkan diri. Brand tentu setuju. Setelah beberapa hari, Nash dan polisi lain mendapat info bahwa Barry menginap di salah satu hotel. Ketika sedang akan didobrak pintu hotel itu, Barry langsung saja keluar dan kabur lewat jendela. Kemudian terjadi kejar-kejaran yang sangat sengit. Hingga Brand berhasil mengejarnya di sebuah stasiun tua. Kita tahu bahwa Brand akan sangat kejam terhadap semua penjahat yang ia temukan. Apalagi penjahat yang satu ini adalah penjahat yang sudah membunuh teman polisinya. Ketika hendak menghabisi Barry, para polisi yang lain datang dan mencegah Brand kemudian menangkap Barry. Setelah itu di ruang interogasi, Barry meminta pengacara dan roti sandwich. Setelah itu si pengacara mengatakan apabila dalam waktu 2 hari Barry belum juga mendapat tuntutan, maka Barry wajib dibebaskan. Sedangkan para polisi belum juga mendapatkan bukti yang cukup untuk menahan Barry. Pengacara Barry juga bilang bahwa Barry meminta roti sandwichnya diganti karena yang dihidangkan di sana rotinya sudah apek. Dan ia meminta update status di Facebook. Bangsat emang ya. Brand dan Nash terus mencoba mencari bukti hingga mereka mampir di sebuah kafe untuk membahas Barry. Brand teringat atas perkataan Nash dulu bahwa Nash pernah menghajar seseorang pedofil di luar hukum yang terbebas dari jeratan hukum karena sang pelaku telah membuat korbannya bungkam. Kali ini Brand berniat apabila Barry West tidak bisa dihukum, maka Brand akan tetap melakukannya di luar jalur hukum. Nash tidak menyetujuinya dan pergi dari sana. Setelah itu, Brand menemui Barry di ruangan interogasi. Brand mengatakan agar Barry mengaku saja, karena apabila Barry bebas, di luar sana tentu akan lebih berbahaya bagi Barry, ucap Brand. Barry hanya tersenyum menghinakan Brand. Setelah itu, Barry dibebaskan karena para polisi tidak punya banyak bukti untuk menangkap Barry. Barry berjalan sambil seolah-olah menghinakan para polisi di sana. Setelah melakukan berbagai pengecekan terhadap jenazah Robert, akhirnya Robert disemayamkan. Terlihat para polisi juga hadir di sana termasuk Brand. Terlihat juga seseorang polisi gadungan yang masuk ke kerumunan di sana, yang tentu saja orang itu adalah Barry Weiss. Ia menargetkan Brand untuk pembunuhan selanjutnya. Brand mendapat pesan dari Nash yang langsung meninggalkan pemakaman terlebih dahulu. Barry yang melihat itu langsung mengikuti Brand. Barry terus saja mengikuti Brand hingga Brand berhenti di sebuah parkiran kosong. Brand terus berjalan ke atas gedung. Ketika di atas gedung, Barry hendak menembak Brand. Namun ternyata orang itu telah berganti dengan Nash. Tiba-tiba Brand muncul dari belakang dan menghajar Barry dengan linggis. Barry mengancam akan meramaikan kasus ini di media dan tentu akan menuntut mereka berdua.
tanpa sedikit pun berpikir bahwa Bran akan membunuh Barry untuk kali ini. Bran pun menghabisi Barry hingga tewas. Sesaat sebelum mereka meninggalkan TKP, Bran bilang ke Ness bahwa kasus pembantaian kepada para polisi akan menjadi kasus yang tidak akan pernah terpecahkan tamat. Kisah yang dapat diambil dari film ini salah satunya tetap selalu waspada karena penjahat sejatinya berada di sekitar kita. Apalagi penjahat kelamin. Tapi kalau jomblo sedikit aman lah ya, mending jomblo gitu. Cukup sekian dari saya, salam buat keluarga.